Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR Angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjawab tugas 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. A. Analisis artikel representasi gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR Angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjawab tugas 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. A. Analisis artikel representasi gender dalam buku teks sekolah dasar. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Indriani Firahman A dan Fatia W 2024 dengan judul Representasi Gender dalam buku teks tematik terpadu siswa sekolah dasar. Saya akan menganalisis poin-poin penting dan kemudian mengaitkannya dengan pengalaman mengajar. Hal-hal penting dalam artikel: 1. Fungsi bahasa. Artikel menekankan bahwa bahasa membentuk ideologi dan peran sosial, termasuk peran gender yang diungkapkan. 2. Pendidikan dan kesetaraan. Artikel menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk mengajarkan dan mempromosikan kesetaraan gender. 3. Kesenjangan gender. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender dalam lingkungan pendidikan, terutama dalam buku teks yang digunakan siswa. 4. Metodologi penelitian. Penekanannya adalah bahwa penekanannya adalah kategori analisis. 6. Aspek menganalisis representasi gender. Kemunculan karakter gender dalam teks. Gambar pertama, urutan penyebutan gender, jenis karya yang dikaitkan dengan gender, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan gender, ilustrasi yang muncul terkait gender, hasil penelitian. Buku teks sekolah dasar di Indonesia masih memiliki ketimpangan dalam representasi gender. Keterkaitan dengan pengalaman mengajar. Dalam pengalaman mengajar saya di sekolah, saya telah mengamati beberapa fenomena yang berkaitan dengan temuan artikel ini. Representasi dalam bahan ajar. Dalam buku teks yang digunakan di kelas, saya sering menemukan perbedaan gender. Misalnya, profesi laki-laki seperti dokter, insinyur, dan ilmuwan lebih sering digambarkan sebagai laki-laki, sementara profesi seperti guru TK, perawat, atau ibu rumah tangga biasanya digambarkan sebagai perempuan. Kedua, interaksi kelas dan ekspektasi. Saya dan rekan guru saya terkadang secara tidak sadar menerapkan ekspektasi berbeda terhadap siswa laki-laki dan siswa perempuan selama aktivitas pembelajaran berlangsung. Misalnya, siswa laki-laki diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam pelajaran sains dan matematika, sementara siswa perempuan diharapkan berpartisipasi secara rapi dalam tugas-tugas seni. Ketiga, pemilihan aktivitas dan contoh. Ketika saya memberikan contoh dalam pelajaran, terkadang saya tanpa sengaja menggunakan stereotip gender. Misalnya, saya memberitahu siswa bahwa olahraga adalah aktivitas untuk laki-laki dan memasak adalah aktivitas untuk siswa perempuan. Upaya memperbaiki situasinya. Setelah mengetahui masalah ini, saya telah mencoba beberapa hal. Menggunakan bahasa yang lebih inklusif, memberikan contoh yang melawan stereotip gender, mendorong semua siswa yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas tanpa mempertimbangkan gender mereka, dan mengajak diskusi tentang kesetaraan gender dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan seusia siswa. Menurut temuan artikel ini, saya lebih yakin bahwa yang diperlakukan pendekatan lebih sistematik dan komprehensif untuk mengatasi ketimbangan gender di lingkungan pendidikan melalui dari revisi buku kuliah hingga perguruan materi ajar yang tersedia. B. Analisis artikel tentang perundungan di sekolah kejuruan Cina dari perspektif gender. Hal-hal yang penting yang dibahas dalam artikel School Bullying Among Vocational School Students in China, Prevalence and Association with Person, Relation, and School Factor. 1.
Prevalensi perundungan. Minus 30,4% siswa melaporkan pernah diperundungan. Minus 2,9% siswa mengaku menjadi pelaku perundungan. Minus 21,7% siswa mengalami peran ganda sebagai korban dan pelaku perundungan. 2. Perbedaan gender dalam jenis perundungan. Siswa laki-laki lebih dominan terlibat dalam perundungan fisik dan verbal. Siswa perempuan lebih cenderung terlibat dalam perundungan relasional dan cyberbullying. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perundungan. 1. Faktor individual, jenis kelamin, riwayat perkelahian, dan kondisi emosional atau mental. 2. Faktor relasional, memiliki teman, hubungan dengan orang tua, dan gaya pengasuhan. 4. Faktor sekolah, program anti perundungan dan kebahagiaan di sekolah dan rasa aman di lingkungan sekolah. 4. Distribusi berdasarkan jurus atau bidang studi. Jurus yang berkaitan dengan industri primer dan sekunder memiliki tingkat perundungan yang lebih tinggi. Jurusan yang terkait industri tersier menunjukkan tingkat perundungan yang lebih rendah. 5. Rekomendasi intervensi. 1. Penguatan kapasitas siswa untuk memahami dan menangani perundungan. 2. Identifikasi korban dan kelompok yang rentan. 3. Pengembangan intervensi berbasis sekolah. 4. Pelibatan orang tua dalam program pencegahan. 5. Peningkatkan tanggung jawab siswa dalam pengawasan dan pelaporan keterkaitan dengan materi, kapasitas berpikir, dan hasil belajar dari perspektif gender. 1. Manifest perbedaan gender dalam perilaku. Artikel menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara laki-laki dan perempuan terlibat dalam perundungan atau fisik atau verbal versus relasional atau cyber, yang mencerminkan perbedaan dalam pola perilaku dan interaksi sosial berdasarkan gender. Perbedaan ini dapat menggambarkan bagaimana gender mempengaruhi ekspresi emosi, resolusi konflik yang berhubungan dengan kapasitas berpikir berbeda. 2. Dampak terhadap lingkungan belajar. Perundungan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, yang dapat mempengaruhi kapasitas kognitif dan hasil belajar siswa. Ketidaknyamanan di sekolah yang diidentifikasi sebagai prediktor perundungan dapat berdampak berbeda pada siswa laki-laki dan siswa perempuan, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan berprestasi. 2. Pengaruh gender pada perkembangan sosial emosional. Kondisi emosional atau mental disebutkan sebagai faktor kuat yang terkait dengan perundungan. Perspektif gender dalam perkembangan sosial emosional dapat menjelaskan mengapa anak laki-laki dan perempuan mengadopsi peran yang berbeda dalam situasi perundungan. 4. Implikasi untuk desain pembelajaran. Pemahaman tentang perbedaan gender dalam perilaku sosial dan perundungan dapat membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang lebih inklusif, responsif gender. Program intervensi yang mempertimbangkan perbedaan gender dengan efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman. 5. Gender dan pemilihan jurusan. Temuan bahwa distribusi perundungan berbeda berdasarkan jurusan atau bidang studi dapat dikaitkan dengan segregasi gender dan pemilihan jurusan. Hal ini mencerminkan bagaimana perspektif kemampuan berdasarkan gender mempengaruhi pilihan karier dan pendidikan. 6. Interaksi faktor sosial dengan kapasitas kognitif. Memiliki teman yang berkorelasi terbalik dengan keterlibatan perundungan juga dapat mempengaruhi kapasitas berpikir dan hasil belajar. Perbedaan pola pertemanan dan interaksi sosial antar gender dapat mempengaruhi dukungan akademik dan perkembangan kognitif. 7. Pengaruh pola asuh ekspresi gender. Hubungan positif dengan orang tua dan gaya pengasuh yang baik melindungi siswa dari perundungan. Pola asuh yang berbeda berdasarkan gender yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, keterampilan sosial, dan hasil belajar.
Artikel tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana gender mempengaruhi dinamika sosial yang pada gilirannya dapat berdampak pada kapasitas berpikir dan hasil belajar. Memahami interaksi antar gender, perilaku sosial, dan pembelajaran sangat penting untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang mempromosikan kesetaraan dan memaksimalkan potensi semua siswa. Referensi artikel saya sisipkan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.